Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Profesor Dr. Ismail Ruslan? Alhamdulillah, baik. Ya, kami ucapkan selamat atas gelar barunya yaitu Profesor. Semoga menjadi berkah dan selalu bersemangat untuk kemajuan IAIN Pontianak. Amin, amin. Makasih, makasih. Ya, saya sebenarnya kalau mulai podcast kali ini satu hal kalau untuk beliau ini yang selalu terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang nih Pak ya. Dulu waktu saya mahasiswa dijuluki Pak Ganteng ya. Kayaknya menyandang gelar ini kayaknya sesuatu yang sangat berat ya Pak. Ya, itu masa lalu. Masa lalu ya. Masa lalu dan semuanya anugerah Allah buat kita. Amin ya Allah. Syukuri, jangan disimpangkan gitu ya. Ya. Ini penekanannya jangan disimpangkan. Jangan disimpangkan. Luar biasa. Sehat Pak hari ini? Sehat, alhamdulillah sehat. Semangat selalu Pak ya. Jadwal kuliah udah selesai kayaknya? Oh selesai. Sudah selesai. Penilaian sudah selesai. Publish nilai dan nanti menjelang semester baru kan. Oke, di podcast Barometer ini Pak, karena memang kaitannya sekarang ini kan penerimaan mahasiswa baru. Lagi penerimaan mahasiswa baru, tentunya calon mahasiswa baru ini pengen mengetahui sebenarnya tentang IAIN Pontianak. Ya. Hari ini sahabat Barometer Kampus, saya bersama orang spesial buat saya, yaitu Warek 3, Wakil Rektor 3, yaitu Profesor Dr. Ismail Ruslan. Nah, kita akan berbicara tentang kerjasama dan kemahasiswaan. Begitu Pak ya? Alumni dan kemahasiswaan. Nah, luar biasa sama beliau. Nanti kita akan banyak berbincang persoalan yang saya sebutkan tadi. Kita mulai IAIN ini kalau bicara tentang kerjasama sudah sampai mana sih Pak? Ya, bagi sahabat Barometer Kampus, alhamdulillah dalam satu dekade ini IAIN Pontianak sudah mampu berjejaring dengan berbagai macam perguruan tinggi di belahan dunia lain gitu ya. Maksudnya tidak hanya di Indonesia, kita juga sudah di Asia Tenggara, bahkan kita juga sudah sampai ke Tunisia dan wilayah Timur Tengah. Mantap. Itu sudah dilakukan Pak Rektor, kemudian teman-teman yang tusinya kerjasama internasional. Alhamdulillah jejaring itu sudah kita kerjasamakan, kemudian berbagai macam kegiatan sudah kita buat, tentunya kegiatan-kegiatan yang beririsan dengan akreditasi setiap program studi di IAIN Pontianak. Nah itu manfaat dari kerjasama internasional maupun Indonesia yang sudah menghasilkan berbagai macam prestasi baik dosen dan mahasiswa serta sivitas akademika IAIN Pontianak. Nah itu garis besarnya. Oke, tentunya mahasiswa baru yang ingin masuk IAIN ini kan ingin tahu nih Pak tentang IAIN Pontianak, karena memang sebelumnya ada Warek 1, Warek 2 dan sekarang Warek 3 yang kita bicara tentang kerjasama mahasiswa dan alumni. Nah banyak hal nanti yang ditanyakan oleh mereka karena memang mereka juga tidak mau juga serampangan masuk di sebuah perguruan tinggi yang mohon maaf gitu nggak jelas gitu kan. Tapi saya yakin IAIN sudah sangat jelas untuk bicara tentang kemahasiswaan, tentang mata kuliah dan lain sebagainya. Nah untuk kerjasama itu tadi hari ini apakah mahasiswa sudah dilibatkan dalam hal ini? Ya, untuk mahasiswa baru sebagai informasi bahwa dalam 4 tahun ke belakang IAIN Pontianak telah membawa mahasiswa atau bersama mahasiswa atau melibatkan mahasiswa dalam berbagai macam kegiatan nasional maupun internasional. Nah, untuk kegiatan akademik misalnya kita memiliki satu kegiatan disebut dengan Borneo Undergraduate ya. WAF itu level nasional yang itu wilayah zona Kalimantan. Itu setiap tahun kita mengirim mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang cinta pada tulis menulis, meneliti. Mereka diseleksi, tentunya mereka di TC,
diajar menulis, meneliti, Dididik ya dulu. dididik, kemudian mereka nanti mempresentasikan tulisannya di level nasional itu. Nah, setelah level nasional ini berhasil, kita juga kemarin tahun 2024 berhasil membawa sekitar 23 mahasiswa dari seluruh program studi itu ke Asia Tenggara. Salah satunya adalah di Malaysia. Nah, perguruan tinggi yang kita tuju adalah Universitas Malaysia Sarawak atau UNIMAS yang memiliki ranking dunia 1001 lebih baik dari kita. Dan alhamdulillah kegiatan di sana mahasiswa kita bisa presentasi di depan mahasiswa luar negeri, kemudian pengabdian masyarakat di berbagai macam tempat, kampung mu'alaf, kemudian lembaga Oh, ada kampung mu'alaf juga, Pak? Ya, di Sarawak itu ada kampung mu'alaf yang dibina dari program ini untuk mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Jadi mereka membina mahasiswa mu'alaf. Bagi mahasiswa FTIK, mereka mengajar di Tadika, Taman Pendidikan Dasarnya, kemudian SD, SMP, SMA. Kemudian untuk yang ekonomi, syariah mereka juga aktif di lembaga ekonomi yang ada di Sarawak. Kemudian syariahnya kemarin juga mereka melakukan hal yang sama di tempat-tempat yang ada untuk kegiatan syariahnya. Nah, alhamdulillah semua pengabdian masyarakat itu berbasis pada fakultas dan program studi. Oh iya. Nah, karena itu syarat untuk akreditasi program studi, mahasiswa yang mengabdi masyarakat itu harus pada kepentingan dan disiplin ilmunya. Tidak boleh dia serampangan. Termasuk juga mempresentasikan tulisannya itu pada bidang studi yang dia miliki. Jadi semuanya terukur. Adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa baru, insya Allah nanti ke depan YAIN Pontianak juga tetap berkomitmen untuk mengantarkan adik-adik mahasiswa baru ini untuk ikut pada jenjang karir prestasi mahasiswa itu baik level YAIN Pontianak, level nasional, bahkan di level internasional. Kita sudah ada 4 tahun ini berkegiatan di negara tetangga. Ya, luar biasa. Terus gini Pak, karena kan tadi Bapak nyampaikan bahwa nanti mahasiswa itu akan dipilih, akan di TC dulu, akan dididik dulu. Saya pikir semua mahasiswa IAIN, apalagi mahasiswa baru ini pingin dong, apalagi semangatnya lagi membara gitu. Pingin tahu ini. Kan banyak nih, mohon maaf ada yang pernah nanya sama saya. Bang, saya ketinggalan informasi nih. Gimana sih caranya bisa gabung, bisa ke luar negeri bahasa mereka. Terus di sana itu bisa mengabdi apa segala macam. Gimana sih caranya? Ditanggung nggak sih biayanya gitu? Ini penting nih karena memang banyak nanya. Mungkin di podcast Barometer ini kawan-kawan tidak lagi merasa pilih-pilih orang, pilih-pilih kasih gitu. Baik, Sivitas Akademika dan khususnya mahasiswa, calon mahasiswa baru, proses rekrutmen untuk prestasi mahasiswa itu dilangsungkan secara terbuka dan itu bersifat umum. Kita publish undangan dan seluruh program studi, kaprodinya, Pak Dekannya, Wakil Dekan bidang kemahasiswaannya, semuanya mengetahui tentang rekrutmen ini. Jadi kita kirim surat ke Dekan, WRD 3-nya Kaprodi untuk mengirimkan mahasiswa-mahasiswanya ikut pada proses seleksi ini. Nah, kemudian pada mahasiswa, DEMA, SEMA kita juga informasikan tentang rekrutmen ini. Nah, kemudian ketika nama sudah masuk, maka ada proses yang adik-adik akan dapatkan. Jadi misalnya kita ada satu fase yang disebut dengan fase seleksi, itu durasinya memang panjang, ada 4-5 bulan. Jadi mahasiswa ketika mendaftar, dia nanti setiap minggunya menerima materi, menulis, begitu terus. Dikoreksi tulisannya, nanti dikembalikan, diperbaiki. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa yang punya komitmen, integritas itu yang mampu bertahan. Nah, makanya saya menyarankan pada adik-adik calon mahasiswa baru, komitmen ini yang penting. Informasi sudah kita buka, kemudian pembiayaannya gratis. Bahkan gratis ya? Gratis, itu yang penting. Ini buat mahasiswa YAIN Pontianak. Mahasiswa YAIN Pontianak ya, bukan mahasiswa yang lain ya. Gratis. Jadi
Pak Rektor itu menganggarkan untuk kegiatan nasional, itu semuanya ditanggung oleh lembaga. Waduh, saya yang pengen ikut kemarin di diceritain. bawah jalur 3. Jalur 3 alhamdulillah biaya lembaga mulai dari BUAF, kemudian kegiatan di Unimas, itu semua ditanggung oleh lembaga. Luar biasa. Dan juga hasil kerjasama dengan perguruan tinggi ini. Ada Unimas, ada Universitas Teknologi Mara, UITM, ada Institut Pendidikan Guru. Ya. Ini yang selama ini bekerja sama dengan kita, ada juga Al-Hikmah. Nah, itu satu lembaga sosial kemasyarakatan yang juga membantu YAIN Pontianak dalam berkegiatan. Bahkan yang menarik adalah misalnya teman-teman di FUAD dulu, sekarang FDKI, setiap bulan Ramadan itu diundang oleh Hikmah untuk melakukan amalia bulan Ramadan, dan ketika pulang ke YAIN Pontianak mereka disangoni. Gitu. Wah, bukan itu. Nah itu saya sebenarnya menariknya di situ sih Pak. Banyak mahasiswa tuh cerita sama saya. Ya. Awalnya gini, gimana sih Bang ini belum puasa, terus kadang tidak semuanya ditanggung sama YAIN gitu, transport apa segala macam. Tapi lihat aja nanti. Nah begitu pulang ternyata mereka kaget, wih banyak duit nih, isinya ringgit semua nih gitu. Luar biasa tuh Pak sebenarnya. Ya, jadi untuk adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa baru, berbagai macam kegiatan selain di tingkat institut, juga ada kerjasama di tingkat fakultas. Nah, misalnya teman-teman FDKI itu dulu kerjasama dengan Hikmah. Nah, bulan Ramadan itu kawan-kawan di fakultas mengirim ke sana. Nah, untuk kita yang di jalur 3 di institut juga ikut pada kegiatan seperti ini. Nah, jadi kita sambangi Unimas, kita sambangi UITM, dan kita juga pengabdian masyarakatnya kerjasama dengan Hikmah ini. Luar biasa. Jadi mengirim mahasiswa ke Kampung Alaf itu memang dikoordinir oleh Hikmah. Nah, tapi kegiatan paper presentasinya itu di perguruan tinggi, di Unimas, di UITM. Bahkan beberapa dosen juga ikut terlibat dalam kegiatan kerjasama ini. Jadi selain mahasiswa, dosen juga ikut presentasi, pengabdian masyarakat. Bahkan terakhir ini adalah bagi para guru besar, itu juga dibuka ruang untuk visiting calon profesor. Jadi misalnya luar biasa. Bapak Ibu yang calon profesor memang dipersyaratkan harus ada kegiatan luar negeri, di warik kerjasama mempersiapkan dan siap mengantarkan Bapak Ibu untuk presentasi di Unimas. Kerjasama ini sudah terbangun, Pak Rektor dan teman-teman yang lain sudah berkali-kali melakukan kegiatan visiting lecture atau visiting profesor sekalipun juga Pak Rektor sudah berkali-kali. Ini luar biasa Prof. Kalau bicara dari level mahasiswa sampai level dosen sudah tercover semua. Bahkan kerjasama sampai luar negeri. Bahkan kemarin juga pernah ke Tunisia ya. Ya, satu kerjasama yang mengawali tahun 2018-2019 itu. 2000 masa saya R3 ini 2021-22 itu Pak Rektor membawa kita ke Tunisia kerjasama dengan Kedutaan Besar dan Zaituna. Satu perguruan tinggi yang tua terkenal gitu kan. Alhamdulillah ini kerjasama yang menarik, tinggal nanti kepemimpinan yang akan datang melanjutkan tongkat estafet dan semangat kepemimpinan yang hari ini untuk kerjasama dengan negara-negara lain, dengan Thailand juga ada, dengan Singapura juga ada. Namun karena hari ini stressing kita persoalan pembiayaan, maka kita lebih banyak di Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti ketika pembiayaan sudah semakin banyak, maka kerjasama ini bisa diperluas di negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, selebihnya nanti baru di negara yang lain. Eropa atau Amerika gitu ya. Ya, memang negara-negara itu menarik. Nah, mudah-mudahan sisi anggaran kita cukup untuk ke sana. Tapi paling tidak untuk kepentingan akreditasi dan kepentingan mahasiswa luar negeri, sudah terpenuhi. Hari ini Malaysia menjadi destinasi yang representatif dari sisi akademik dan dari sisi pembiayaan. Nah, itu karena nggak perlu pesawat ya, tinggal nyebrang aja udah sampai ceritanya. Pakai bis itu sekitar 275. Hari ini ada pesawat juga murah 300.000. Lebih murah. Pendek kata.
Ini sudah dekat dan kita sebenarnya di wilayah Kalimantan ini kan memang tapal batas ya Pak ya. Ya. Jadi untuk ke luar negeri memang lebih mudah dan memang harus pemerintah pusat jadi harus memperhatikan ini dari segi pembiayaan apa segala macam, mungkin bisa ditambah Pak Presiden ya. Barangkali Pak Presiden ini ada Prof Ismail Ruslan katanya minta bantuan minta ditambahin gitu supaya bisa mengembangkan sayap, karena memang negara di Borneo ini bukan hanya Malaysia Pak, ada Brunei juga kan. Nah, Brunei juga kan pernah ke sana itu dosen-dosen kita. Saya lupa nyebut Brunei. Kita juga punya kerjasama kan, KAIP konferensi KAIP kemarin ya. Islam antar bangsa, konferensi antar bangsa ya, Islam Borneo. Jadi itu adalah satu kerjasama perguruan tinggi di Pulau Borneo, termasuk Brunei, Malaysia, Indonesia. Nah, itu berbagai macam paper. Ada Filipina juga kemarin. Ya, Filipina itu tamu yang nanti juga akan mendaftar sebagai anggota. Cakep. Untuk kedepannya lah. Jadi adik-adik sekalian, bahkan nanti di Palangkaraya tahun ini itu dibuka kesempatan mahasiswa juga presentasi. Dulunya KAIP itu hanya untuk para dosen. Sekarang mahasiswa kita kemarin bahwa nanti ada juga satu sesi untuk mahasiswa presentasi. Jadi dari berbagai macam negara yang terlibat di KAIP ini juga bisa dibuka ruang mahasiswa presentasi. Nanti di tahun 2026 mungkin setelah Idul bentar lagi. Ya, ini 2026 ini ceritanya udah masuk. Biasanya Agustus atau September itu sudah ada kegiatannya, informasi nanti akan di-sharing oleh IAIN Pontianak. Oke, gini Prof, tadi kita udah bicara tentang internasional Prof, kerjasama. Sekarang bicara lokal, nasional. Baik. Nah, tak jauh lebih banyak kalau bicara tentang kerjasama nasional. Bicara tentang beasiswa, bicara tentang karir mahasiswa yang bisa mungkin menulis sampai ke luar Kalimantan gitu. Nah, gimana Prof kerjasama kita dengan wilayah Indonesia atau nasional? Ya, untuk kerjasama misalnya untuk peningkatan sumber daya manusia mahasiswa bagi adik-adik calon mahasiswa baru, negara memang memberikan satu fasilitas namanya beasiswa KIP kuliah. Untuk adik-adik yang secara ekonomi kurang beruntung, negara menjamin ya bahwa adik-adik akan mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah harus memiliki kartu Indonesia Pintar. Nah, itu harus diupayakan oleh keluarganya, oleh orang tuanya sejak dini supaya nanti ketika mendaftar di IAIN itu disertakan dan mudah-mudahan adik-adik masuk dalam pihak yang akan menerima, karena itu sebagai syarat utama bukti bahwa adik-adik dari keluarga yang tidak mampu, dan ini adalah keberpihakan Kementerian Agama termasuk IAIN Pontianak dan negara terhadap warga-warga yang dinilai kurang mampu untuk dari sisi peningkatan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama. Luar biasa ya. Terus memang kadang juga ada mahasiswa yang keluar kota ke Jakarta, kemana-mana gitu kan untuk studi banding ataupun ada event-event ataupun perlombaan gitu ya. Ya, untuk satu lagi selain KIP kuliah, IAIN Pontianak juga kerjasama dengan Bank Indonesia untuk beasiswa ya. Oh, luar biasa. Itu setiap tahunnya kurang lebih ada 20 sampai 30 mahasiswa IAIN Pontianak yang diseleksi. Setiap angkatan? Itu boleh angkatan, semua angkatan boleh mendaftar ya. Tapi ada syaratnya, kemudian diseleksi untuk mendaftar beasiswa KIP kuliah. Bank Indonesia. Ada juga beasiswa Basnas. Jadi Basnas RI juga memberikan beasiswa kepada seluruh PT KIN termasuk IAIN Pontianak setiap tahunnya. Nah, itu 3. Yang keempat ada juga Bank BSI. BSI itu juga ada beasiswa untuk calon mahasiswa dan mahasiswa IAIN Pontianak untuk dapat beasiswa. Luar biasa. Prof, orang tua juga banyak nanya nih. Iya. Saya pernah ngobrol lah sama orang tua. Bang, di sini organisasinya kalau internal sendiri itu apa saja gitu. Terus diatur nggak sama dosen-dosen sini gitu. Beliau nggak ngerti juga gitu. Iya, untuk adik-adik sekalian, organisasi kita berjenjang ya. Jadi untuk adik-adik semester 1 yang ingin aktif
di YAIN Pontianak, silakan aktif di HMPS ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, HMPS ini adanya di program studi masing-masing adik-adik. Misalnya kalau yang memilih pendidikan agama Islam, maka nanti ada seniornya yang akan mengenalkan tentang organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Begitu juga prodi yang lain. Setelah nanti 1 tahun Anda aktif di HMPS, Anda berkesempatan untuk naik pada level berikutnya yang disebut dengan DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas dan SEMA-nya. Nanti pada jenjang berikutnya adik-adik yang sudah berpengalaman di HMPS, berpengalaman di DEMA fakultas, silakan untuk aktif di tingkat institut. Jadi ini berjenjang. Kemudian juga ada UKM-UKM, kemudian kegiatan mahasiswa ya yang mencintai olahraga, ada UKM olahraga yang mencintai pramuka, yang menwa, kemudian band, kemudian Mapala, pecinta alam, semuanya disiapkan oleh YAIN Pontianak. Kantornya ada, bahkan Pak Rektor berkomitmen membiayai semua UKM-UKM ini untuk mengembangkan sumber daya manusia di YAIN Pontianak. Nah, alhamdulillah hari ini UKM, DEMA, SEMA semuanya berjalan baik, aktivitas mahasiswa juga baik, dan ini menumbuhkan mengembangkan minat mahasiswa. Ya. Hanya sesuai dengan UKM dan tadi di Nah ini persoalannya gini, Prof. Ya. Kan bicara tentang organisasi ini kan bicara kompleks sebenarnya. Ya. Kadang bagaimana sih jenengan menanggapi ini? Karena memang kegiatan organisasi kadang bentrok dengan jadwal perkuliahan. Ya. Nah ini bawa si malakama nih, Prof. Ya. Ninggalkan ini, tak bisa inilah macam-macam lah. Ini bukan fenomena sih. Jadi barangkali Prof punya ramuan khusus gitu. Ya. Adik sekalian, kita juga memberikan satu pandangan kepada para pengurus HMPS, DEMA Fakultas dan Institut, mengadakan kegiatan pada waktu-waktu tidak kuliah gitu ya. Misalnya hari Sabtu dan Minggu. Sabtu Minggu ini biasanya kegiatan full. Namun ada juga kegiatan yang bersamaan dengan kuliah ini memang, tapi tidak tiap waktu ya. Sekiranya ada seminar atau kegiatan yang penting, kita akan memberikan rekomendasi atau surat izin kepada dosennya. Ini adalah pengecualian. Ya. Tapi tidak tiap waktu karena waktu kegiatan mahasiswa ini. Itu ceritanya mau kuliah atau mau organisasi? Kita khususkan biasanya di Sabtu Minggu itu full kegiatan mahasiswa di kampus ini. Hari-hari kuliah itu memang tidak tiap waktu. Karena mereka sudah tahu bahwa kalau mengadakan kegiatan di hari kuliah bentrok. Kecuali kalau ada momentum yang sangat penting, lembaga memberikan satu dispensasi lah mahasiswa tersebut. Gitu. Luar biasa. Prof, tentunya orang tua dan calon mahasiswa baru ini pengen nanya nih, ada nggak pengembangan diri di YAIN Pontianak? Mungkin dari skill, keahlian, apa segala macam gitu. Ya, pengembangan diri ini kan berbasis kepada program studi ya. Alhamdulillah program studi di YAIN Pontianak sudah memiliki kegiatan-kegiatan pengembangan diri sesuai dengan kompetensi program studi tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tiap tahunnya biasa program studi ini mengembangkan berbagai macam program yang terkait dengan pengembangan diri mahasiswa di prodi-prodi itu. Nah ini biasa inovasi dari dekan, dari WD3 dan Kaprodi untuk pengembangan sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan keprodiannya itu. Nah itu yang YAIN lakukan hari ini. Sudah berjalan ya Prof? Ya beberapa program studi sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan itu. Dan terpantau oleh institut itu positif. Misalnya FDKI misalnya, nah, bulan Ramadan ini akan mengembangkan misalnya mahasiswa-mahasiswa dakwah dibawa ke masjid-masjid, mereka dilatih untuk pengembangan diri dalam berdakwah, kemudian mereka nanti memimpin salat Isya dan Tarawih, kemudian nanti mereka membaca Al-Quran itu dalam rangka pengembangan diri mahasiswa terkait dengan keprodiannya. Nah kawan-kawan di FTIK misalnya juga terkait dengan pengembangan kompetensinya, nah itu juga pada memperbanyak praktek-praktek mengajar di berbagai macam tempat. Nah syariah juga demikian, syariah itu kan
bekerja sama, misalnya yang terakhir tahun lalu mereka bahkan melakukan kerjasama dengan Unimas, satu unit di Unimas itu yang concern pada aspek korupsi. Jadi mereka Unimas datang ke sini, kemudian teman-teman Pasha datang ke sana untuk mendiskusikan, mengembangkan aspek hukumnya tentang rasuah itu rasuah dua negara itu. Nah, saya rasa kita di IAIN Pontianak mendukung program-program ini karena itu keperluan untuk pengembangan diri. Alhamdulillah itu sudah berjalan. Oke, Prof, berkaitan dengan pengembangan diri ini kan tentunya nanti suatu hari mereka akan menjadi alumni. Akan berkiprah di masyarakat. Ini ada satu isu sebelum saya ke alumni tadi. Ada satu isu kalau kuliah di IAIN Pontianak susah dapat kerja. Susah diterima di instansi. Benar nggak sih, Prof? Ya, ini dialami oleh semua perguruan tinggi ya soal lapangan kerja. Tetapi paling tidak kita memberikan satu skill bahwa mahasiswa tidak harus ataupun sekiranya ada hambatan di pegawai negeri sipil, maka mereka memiliki keterampilan lain. Nah, misalnya hari ini teman-teman yang memiliki skill mengajar sekalipun tidak PNS, dia bisa mengajar di perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang swasta. Itu adalah cara survivalnya teman-teman di FTIK ya. Misalnya hari ini lowongan untuk PNS-nya kecil. Ya memang kecil sih tapi memang. mereka memang mampu bertahan karena mereka memiliki skill di bidang pendidikan, mereka bisa mengajar di banyak lembaga yang itu juga sangat menjanjikan. Nah, teman-teman yang memiliki keterampilan dalam nulis di KPI misalnya, mereka juga hari ini banyak di media sosial, kemudian banyak juga media-media itu dan seterusnya dan bisa survive juga. Nah, teman-teman di dakwah misalnya hari ini banyak majelis-majelis agama di Kalimantan Barat bahkan sampai ke luar negeri, banyak dari alumni IAIN Pontianak yang bekerja di sana. Perlu diketahui oleh adik-adik calon mahasiswa, banyak alumni kita yang mengisi sebagai guru, kemudian sebagai pendakwah di negara tetangga yang banyak, itu sangat menjanjikan. Serius banyak? Sangat menjanjikan. Jadi sekalipun misalnya pegawai negeri sipil itu tidak sebanyak yang kita inginkan lowongannya, nah ternyata hari ini keterampilan, pengetahuan yang Anda punya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat di negara tetangga dan itu secara finansial sangat menjanjikan. Betul. Nah, jadi banyak alumni kita yang sejahtera hidup di sana mengajar. Bahkan nggak mau pulang. Tidak mau pulang, mereka sudah punya istri, punya rumah di sana. Indonesia nih bro. Nah, punya rumah, punya pekerjaan, penghasilan yang sangat besar. Bahkan saya mungkin dosen sekalipun. Mau pindah nih ceritanya. Jauh penghasilan dengan mereka, gitulah. Ini kayaknya nyinggung pemerintah nih. Pak Presiden, ini kata Prof. Ismail Ruslan, tolong dong disamain sama yang tetangga gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Iya. Ya ini bagi dari tanggung jawab pemerintah juga untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Bagaimanapun itu adalah tanggung jawab pemerintah hari ini dan ke depan bahwa setelah menyelesaikan pendidikan maka mereka butuh lapangan pekerjaan. Apakah di pegawai negeri sipil pemerintahan atau di sektor swasta yang lainnya. Saya rasa ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke, Prof. Ini berkaitan juga tentang alumni dan juga berkaitan tentang kerja nih. Nah, orang tua mahasiswa itu menyekolahkan anaknya, mengkuliahkan anaknya, itu harus jadi PNS. Salah apa benar, Prof? Ya, ini cara pandang yang tidak juga keliru ya. Itu ekspektasi ya. Tetapi harus diketahui juga para orang tua bahwa selain kuota yang terbatas, di masyarakat juga tersedia lapangan-lapangan pekerjaan yang juga sangat menjanjikan. Kalau alumni IAIN ini kan sektor-sektor yang tersedia di masyarakat juga sangat banyak ya. Tinggal semampu mana anak-anak ini dan kita memberikan bekal kepada calon mahasiswa untuk mereka mampu survive di masyarakat dengan ilmu yang dia punya. Nah, kita yakin bahwa apa yang kita buat hari ini paling tidak itu bisa mengantarkan mereka survive lah. Supaya mereka bisa, meskipun tidak maksimal ya,
Tidak maksimal itu arti kata kalau Bapak Ibu ingin menjadikan anaknya PNS, ASN. secara keilmuan mereka punya dan siap, tetapi sekali lagi ini beririsan dengan pihak lain, Iya. dengan pemerintah khususnya. Jadi kalau ada alumni kita yang selesai misalnya 300, sementara kuota hanya 10 itu, nah itu kan Ya kita saingan nih artinya ceritanya. kompetitif ya, artinya kita kompetisi dengan orang. Tetapi secara keilmuan alumni kita sudah sangat siap untuk berkompetisi itu. Karena apa yang diberikan ilmu oleh dosen, kemudian keterampilan-keterampilan di IAIN Pontianak, kita pandang sudah sangat cukup. Mudah-mudahan mereka nanti bisa berkompetisi lah dengan alumni-alumni dari perguruan tinggi lain di luar sana. Gitu. Oke, bahkan informasi yang saya dapat itu ada alumni yang banyak ya, sudah banyak alumni yang buka lapangan pekerjaan. Ya. Nah, kadang adik-adiknya ditarik sebelum lulus kuliah bahkan sudah ada yang bisa kerja gitu. Ya, betul. Jadi alumni-alumni kita hari ini kan dulu orang menstigmatisasi ya bahwa IAIN Pontianak ini kan hanya bisa doa, Nah, urusan agama saja. Tetapi hari ini doa. itu tidak faktual lagi. Bahwa banyak alumni IAIN Pontianak hari ini sudah menjadi pemimpin eksekutif di lembaga pemerintahan, kemudian legislatif. Kita tahu beberapa alumni kita sudah menjadi legislator di provinsi, di kabupaten kota, di Kalimantan Barat ini. Kemudian juga pengusaha-pengusaha itu ada juga alumni dari IAIN Pontianak. Nah, artinya bahwa ilmu yang diberikan di IAIN Pontianak ini itu bisa masuk ke berbagai macam sektor ya. Palu gada, palu mau gua ada. Palu mau gua ada. Tentunya kelebihan kita adalah selain ada kesamaan ilmu dengan perguruan tinggi lain, kita memiliki kelebihan yaitu Islamic Studies. Biasa. Islamic Studies itu artinya keilmuan, keislaman. Jadi ketika kita bisa bersaing, bisa berkompetisi dari sisi keilmuan dibutuhkan oleh satu institusi, kita memiliki keunggulan sisi keagamaan itu sendiri. Ya tidak didapat di universitas yang umum ya. Ya, itu kelebihan Islamic Studies, perguruan tinggi Islam itu adalah memiliki pengetahuan dan ilmu bidang sosial, bidang yang lain ekonomi, plus nilai agamanya. Jadi itu menjadi benteng kita, menjadi legislator yang beragama, nilai-nilai Islam ada. Menjadi pegawai negeri yang dibekali dengan sisi keagamaan. Luar biasa. Nah, itu keunggulan dari IAIN Pontianak. Bapak Ibu sekalian, jangan ragu menyekolahkan atau menguliahkan anak-anak di IAIN Pontianak, karena dari sisi kompetisi ilmu ekonomi, ilmu komunikasi itu kita sama dengan perguruan tinggi umum. Kelebihan kita adalah kita memberikan basic knowledge kepada mahasiswa kita bahwa ilmu agama itu menjadi basic. Jadi dimanapun kita berdiri, dimanapun kita mengabdi, selain ilmu yang kita punya tadi, kita juga dibekali dengan ilmu agama sebagai benteng kita untuk tidak terperosok, untuk tidak korupsi, untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Nah, itulah benteng agama yang kita punya. Luar biasa. Ya buat calon mahasiswa dan buat orang tua jangan ragu Bu, Pak untuk kuliah di IAIN Pontianak. Nah ini terakhir nih Prof. Ya. Saya pengen nanya ke Prof. Bukan nanya sih, tetapi lebih kepada memberikan motivasi ke ke orang tua, ke calon mahasiswa dan mahasiswa hari ini. Kiat menjadi sukses. Ini selalu sering kawan-kawan tuh nyekrol gitu ya, nanya gimana sih jadi sukses, gimana sih jadi orang yang nanti ketika lulus kuliah ndak nyusahin orang tua. Silakan Bu. Ya, kalau ilmu orang ahli yang menulis tentang kiat sukses sudah banyak sebenarnya. Iya. Sudah bisa dibaca. Kalau bicara buku kan tebel buku lama. tebal, kan. Ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, kiat sukses paling tidak seperti kalau yang saya punya, misalnya ya hari ini kita ketika menjadi mahasiswa, maka fokuslah dengan dunia mahasiswa itu. Apapun yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi Anda, maka itu dipelajari. Misalnya kalau Anda ingin menjadi guru, maka kuasai ilmu tentang keguruan. Kalau Anda ingin menjadi hakim misalnya di Fakultas Syariah, alumninya
akan menjadi hakim, maka kuasai ilmu tentang dunia kehakiman yudisial itu. Kalau Anda misalnya ingin aktif di program misalnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi atau di FUSA, Suludin, Adab, itu maka kuasailah ilmu-ilmu itu. Nah nanti ketika Anda selesai, maka ilmu inilah yang akan mengantarkan Anda menjadi sukses. Masyarakat itu butuh atau perlu terhadap ilmu-ilmu ini. Nah nanti tinggal berkolaborasi dengan alumni, maka adik sekalian ketika Anda selesai, maka dekatlah dengan alumni. Oh iya, Alumni jangan itu sombong bro. Jangan merasa bahwa IPK tinggi Anda bisa survive sendiri. Meskipun Tidak jaminan bro. Meskipun ada bahwa IPK tinggi itu langsung berprestasi, langsung survive. Tetapi paling tidak meskipun IPK-nya tinggi, maka berkolaborasilah. Hari ini kata kuncinya adalah kolaborasi. Sangat sulit orang bisa sukses sendiri. Maka kolaborasi dengan alumninya, kolaborasi dengan perguruan tinggi asalnya, kolaborasi dengan masyarakatnya dan seterusnya. Kata kuncinya adalah jangan merasa Anda hebat sendiri. Yakinlah bahwa ada pihak lain juga yang bisa mengantarkan Anda sukses. Kuncinya adalah bekerja sama, berkolaborasi, dalam istilah kita hari ini berteman. Simpelnya Banyaklah teman. berteman, banyakin teman. Banyakin teman. Insya Allah hidup Anda akan jauh lebih bahagia. Jauh lebih bahagia. Kalau paling tidak kalau kita minum kopi ada yang bayar. Iya. Kayaknya itu sih. Iya. Oke, terima kasih Prof. Baik. Sahabat Barometer dimanapun Anda berada, kami akan tetap selalu memberikan informasi untuk Anda. Namun sebelum itu kami menyampaikan informasi bahwa IAIN Pontianak menerima mahasiswa baru dan Anda bisa juga melihat, mungkin bisa ditayangin Mas Parli, penerimaan mahasiswa baru. Ini ada jalur SPAN PTKIN Prof yang pendaftarannya dimulai 5 Januari hingga 7 Februari dan itu dilaksanakan atau bisa daftar langsung ke sekolah-sekolah melalui guru BK ataupun operator sekolah. Nah, pendaftaran siswanya 11 Februari hingga pengumuman hasil seleksi 7 April ya 2026. Dan tentunya untuk IAIN Pontianak bukan hanya ada jalur SPAN tapi ada jalur SPMB dan juga jalur mandiri. Jangan sia-siakan kesempatan ini, insya Allah Anda akan lebih maju. Karena pesan beliau, IAIN bukan hanya mendapatkan ilmu umum, tetapi jauh lebih penting adalah ilmu agama. Dan yang terakhir tadi, banyakin teman bro. Insya Allah hidupmu akan lebih bahagia. Dua patah kata aja, Prof. Ya, kolaborasi ya. Insya Allah, atau tadi bahasanya berteman dan tetap semangat ya. Saya jadi salah. Oke, terima kasih bersama Prof Ganteng. Ya, dan saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, saya pikir nggak ada lah ya. Kalaupun ada saya minta maaf. Oke, terima kasih. Saya Asep, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.